5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki adik-adik? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Mari kita pelajari apa yang harus kita lakukan dan kemampuan apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang pemimpin. Adik-adik, apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus mengetahui siapa diri kamu sebenarnya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar dari seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Yuk kita simak bersama-sama. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seorang belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hei semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu kami harus mondar-mandir, ujar komandan semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali, musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja terik matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, seharusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan membeku tertutup oleh salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit untuk keluar sarang untuk mencari makan, balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukas si belalang ini adik-adik. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut ini sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ya, belalang ini meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang adik-adik?
Tentunya semut ya adik-adik ya. Nah, kisah ini ditulis berdasarkan fabel ya adik-adik ya, dengan judul ini. Nah adik-adik, kita harus mencontoh si semut ini. Ya, semut ini bisa memimpin anggotanya untuk bekerja sama mengumpulkan makanan di musim panas untuk persediaan mereka nanti menghadapi musim dingin. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya adik-adik? Ya, kelompok semut tadi sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan pada musim dingin. Mereka mengumpulkan makanan karena pada saat musim dingin itu sulit untuk mencari makan. Lalu di sini bagaimana menurutmu sikap belalang? Ya, sikap belalang itu pemalas ya adik-adik ya. Dia mengeremehkan segala sesuatu dan tidak menghormati para semut, malah mengejek para semut ya adik-adik. Nah, sifat belalang ini tidak patut untuk ditiru karena akan merugikan diri sendiri. Bagaimana cara semut bekerja? Nah, semut tadi bekerjanya dengan bekerja bersama-sama, membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang. Selalu ada persatuan dalam pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan mereka itu menjadi lebih mudah. Jadi harus ada kerjasama adik-adik. Berikutnya, nilai-nilai baik apa yang bisa kita teladani dari cerita di atas? Nah, nilai-nilai yang baik yang bisa kita teladani adalah ada kerja keras, pantang menyerah, ada persatuan dan kesatuan, serta ada gotong royong. Bisa kita pelajari dari semut-semut tadi ya yang bekerja sama. Adik-adik, kita bisa mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka itu bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Nah, belajarlah dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani adik-adik. Di sini apa sih yang bisa kalian pelajari dari cerita tersebut ya? Yang bisa kita pelajari, yang pertama, bekerja keras dan gigih atau persisten ya akan menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan. Lalu yang kedua, dengan saling mengingatkan, maka kita lebih mudah mengevaluasi diri kita terhadap kekurangan kita masing-masing. Yang ketiga, sombong adalah penurun rezeki yang tercepat. Jadi jangan pernah merasa sombong ya. Yang keempat, dengan gotong royong, pekerjaan yang sulit dan berat akan terasa lebih mudah dan lebih ringan. Mencapai suatu tujuan lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama dan bersatu adik-adik. Dan berikutnya, gaya kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi atau perusahaan kelak kalau kalian menjadi seorang pemimpin. Adik-adik, di sini seorang pemimpin itu harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Nah, untuk mengatasinya, semut ini bekerja di musim panas agar mereka itu tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong adik-adik. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Lalu kita juga tidak boleh sombong seperti belalang tadi adik-adik ya, yang malas, yang sombong ya. Adik-adik, di sini menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Ya, mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan itu sendiri tanpa bekerja sama. Nah, kalian bisa mencatat beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolah kalian masing-masing. Di sini contohnya, yang pertama ada kegiatan melaksanakan piket kelas. Itu membutuhkan gotong royong. Alasannya mengapa? Ya, melaksanakan tugas piket akan lebih cepat selesai jika dilakukan bersama anggota regu piketnya. Yang kedua, kalau ada kegiatan mengerjakan tugas kelompok.
harus dikerjakan dengan gotong royong atau bersama-sama. Karena apa alasannya? Tugas kelompok akan lebih bagus jika dikerjakan oleh semua anggota kelompok, bukan hanya satu orang saja yang mengerjakan. Yang ketiga, kegiatan membersihkan halaman sekolah. Itu membutuhkan gotong royong, karena membersihkan halaman sekolah yang luas itu membutuhkan banyak orang. Yang keempat, melaksanakan upacara bendera. Ini membutuhkan gotong royong juga, membutuhkan kerjasama juga. Karena apa? Melaksanakan upacara bendera itu membutuhkan banyak petugas upacara. Berikutnya, kegiatan melaksanakan kegiatan permainan kasti. Nah, dalam kasti ini juga dibutuhkan kerjasama dari beberapa orang pemain. Ini adalah kegiatan-kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong atau kerjasama. Adik-adik, gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan dari nilai-nilai keadilan sosial atau nilai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Bergotong royong dan bermusyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Jadi kalau kalian ingin menjadi pemimpin, harus mau bergotong royong, mau bermusyawarah, harus menjadi pemimpin yang bijaksana dan pemimpin yang amanah adik-adik ya. Kalian harus tahu itu semuanya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya.